Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini hari Jumat tanggal 7 Februari 2020, saya Romo Alif mengajak saudara-saudari, sahabat-sahabatku terkasih untuk merenungkan sabda yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat dan rahmat supaya kita bisa merenungkan sabda dan mendapat inspirasi untuk keselamatan jiwa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini di mana permenungan kami membawa keselamatan dan juga kehidupan baru karena firman yang kami renungkan. Semoga dengan demikian kami pun mengalami kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana hati Herodes yang setelah membunuh Yohanes Pembaptis terombang-ambing. Mungkin dia kecewa karena dia berdosa. Keputusan
untuk mengambil istri saudaranya. Namun ia tidak punya ketegasan dalam hidup. Hal ini menjadi cermin bagi kita ketika kita sebagai manusia yang terlebih adalah murid-murid Kristus. Kadangkala ketika kita berada dalam situasi-situasi yang terombang-ambing, kita hendaknya diingatkan kembali akan tujuan hidup kita dan ketegasan hidup kita, terlebih untuk berani berkata tidak kepada roh jahat. Maka hari ini kita diundang untuk belajar supaya kita punya keberanian, terutama berani berkata tidak kepada roh jahat, karena buahnya adalah kesesatan. Semoga rahmat dan berkat Tuhan memampukan kita sehingga hari demi hari kita tidak menjadi seperti Herodes, tetapi Yohanes yang senantiasa menyuarakan kebenaran di dalam hati nurani kita dan kepada sesama. Allah Bapa yang baik, berkatilah kami dan perjuangan kami hidup hari ini untuk senantiasa mengikutimu dan berani berkata tidak kepada roh jahat. Semoga Engkau hadir dan memberkati kami. Semoga keluarga, mereka yang kita doakan, serta kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Selamat beraktivitas dan berkah dalam.